produksi, distribusi, dan konsumsi. Mereka itu apa ya? Ya, mereka disebut dengan kegiatan ekonomi. Hari ini anak-anak kita akan belajar itu. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak beserta keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi? Nah, anak-anak, sebelumnya kita ketahui dulu ya, hari ini KD pembelajaran hari ini yaitu ada di sini nih. Nah, baiklah anak-anak, sesudah anak-anak mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dulu pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini lebih diberkahi lagi. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, tetapi sebelumnya ternyata pembahasan tentang kegiatan ekonomi ternyata sudah disebutkan oleh Allah di Al-Quran dalam potongan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Ibu coba bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ternyata Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kegiatan jual beli dan juga tentang kegiatan ekonomi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yaitu, ada apa saja di kegiatan ekonomi? Yang pertama, ada produksi. Lalu yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, seperti apa penjelasan lengkapnya? Simak baik-baik ya sampai akhir. Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang produksi terlebih dahulu ya. Nah, supaya lebih jelas, Ibu ingin mengajak anak-anak ke sini. Yuk, ikut Ibu. Nah, anak-anak, sekarang kita sedang ada di mana ini ya? Ya, anak-anak, kita sedang ada di tempat pembuatan roti. Nah, anak-anak bisa saksikan nih di sekitar Ibu, di sekitar kita nih sekarang sedang ada kegiatan apa saja ya? Iya, anak-anak, di sini terlihat ya sedang ada proses pembuatan roti. Anak-anak bisa perhatikan, roti itu awalnya apakah langsung jadi berbentuk roti? Tidak ya, tetapi awalnya itu terdiri dari beberapa bahan ya. Salah satunya misalkan ada tepung terigu, ada telur, lalu ada mentega misalnya ya, gula, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, yang awalnya ada beberapa barang dengan nilai yang berbeda, kemudian dirubah
melalui suatu proses ya, proses pembuatan roti. Nah, lalu jadilah sebuah roti. Nah, proses tadi itu disebut produksi. Yang sekarang sedang anak-anak lihat ini disebut kegiatan produksi. Nah, anak-anak, pengertian produksi sendiri, produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Prosesnya adalah yang sekarang anak-anak saksikan. Nah, anak-anak sudah paham insya Allah ya apa itu kegiatan produksi? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan anak-anak cukup jelas nih, cukup memahami apa itu kegiatan produksi dan seperti apa contohnya. Seperti sekarang ini, yaitu proses pembuatan roti. Nah, anak-anak, sekarang kita pindah lagi ya ke proses yang kedua. Nah, anak-anak, setelah tadi kita berada di tempat pembuatan roti, sekarang kita berpindah ke tempat yang kedua. Di tempat kedua ini, anak-anak bisa saksikan. Ini ada siapa ya yang sedang lewat? Iya, betul sekali. Ini adalah penjual roti. Nah, anak-anak, bapak ini, penjual roti ini sedang menjajakan roti dari pabrik tadi. Nah, yang dilakukan oleh sang bapak ini adalah kegiatan distribusi. Ibu coba jelaskan ya, kegiatan produksi itu apa? Anak-anak, kegiatan produksi adalah kegiatan menyalurkan barang yang telah dihasilkan dari kegiatan produksi. Menyalurkan dari penghasil jasa atau penghasil barang kepada konsumen melalui agen seperti bapak ini bisa kita sebut agen penjual roti ya, atau pedagang. Nah, kepada konsumen. Jadi menyalurkan prosesnya nih, proses menyalurkan dari produksi, dari kegiatan produksi tadi kepada konsumen, prosesnya ini disebut dengan distribusi, mendistribusikan. Nah, kegiatannya mendistribusikan, kegiatan distribusi. Ini disebut kegiatan ekonomi. Nah, insya Allah paham ya anak-anak ya. Kalau nanti ibu tanya, apa itu kegiatan distribusi? Maka anak-anak bisa jawab, distribusi adalah menyalurkan hasil produksi dari penghasil barang kepada konsumen melalui agen atau pedagang. Maka itu disebut dengan kegiatan distribusi. Mudah-mudahan anak-anak cukup jelas ya. Masih sangat banyak contoh dari kegiatan distribusi selain pedagang roti ini. Contohnya ada kurir yang menghantarkan kiriman barang-barang belanjaan online bunda-bunda di rumah misalkan. Itu juga adalah kegiatan distribusi. Nah, masih banyak lagi ya anak-anak ya contoh-contoh dari kegiatan distribusi yang ada di sekitar anak-anak. Baik anak-anak, mudah-mudahan anak-anak jelas ya dengan penjelasan yang kedua tentang kegiatan distribusi. Sekarang kita beranjak nih kegiatan ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Simak baik-baik. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak mengenali kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu produksi, lalu kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi, sekarang kita akan belajar kegiatan ekonomi yang ketiga, tuh konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan, kegiatan menggunakan. Menggunakan apa? Menggunakan barang atau jasa yang tadi sudah diproduksi dan didistribusi. Nah, dan contohnya adalah misalkan tadi produksinya adalah membuat roti, lalu distribusinya adalah rotinya tadi dikirimkan dari produsen kepada konsumen. Nah, lalu saat sudah diterima oleh pembeli atau konsumen, maka terjadilah kegiatan yang ketiga, yaitu konsumsi. Dimakan rotinya ya. Nah, kegiatan memakan roti atau menghabiskan roti itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, yang memakan atau yang membeli rotinya itu disebut konsumen.
Paham ya, Nak ya? Nah, apakah hanya roti saja yang bisa dikonsumsi atau oleh konsumen? Tentunya tidak ya. Bukan hanya barang saja yang bisa dinikmati oleh konsumen. Ada jasa. Contohnya, kalau roti tadi itu adalah contoh mengkonsumsi ya, kegiatan konsumsi untuk menghabiskan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan jasa itu juga kegiatan konsumsi. Contohnya yang sudah booming nih ya di beberapa tahun ke belakang, yaitu kegiatan jasa-jasa online nih. Ada ojol, ojek online. Nah, itu adalah salah satu penggunaan jasa ya yang bisa kita gunakan. Kita termasuk konsumen. Kita memesan ojek mau pergi dari kota Bandung misalkan ke kota Cimahi misalkan ya, menggunakan jasa ojek online. Berarti kita sudah menjadi konsumen. Nah, begitu ya. Nah, ya itu salah satu contoh dari kegiatan konsumsi. Semoga anak-anak cukup jelas ya tentang kegiatan ekonomi yang ketiga ini, yaitu kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak mengetahui apa itu kegiatan ekonomi, lalu sudah mengetahui juga tadi tentang kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, ternyata kegiatan-kegiatan tadi, kegiatan ekonomi tadi akan sangat dipengaruhi dengan sumber daya alam. Nah, terutama di Indonesia nih anak-anak, karena sumber daya alam di setiap daerahnya sangat berbeda, maka akan berbeda juga kegiatan ekonomi yang akan dilaksanakan oleh warga yang ada di sana atau masyarakat yang ada di sana. Contohnya, misalkan untuk daerah pedalaman atau pedesaan. Biasanya masyarakat di sana berkegiatan ekonominya yaitu dengan cara bertani. Misalkan menanam padi, menanam kopi untuk di dataran tinggi ya, menanam teh misalkan. Sedangkan untuk daerah-daerah yang tandus bisa juga misalkan berkegiatan ekonominya dengan membuat bata, membuat batu bata dari tanah liat, membuat genting, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggalnya di perkotaan, biasanya masyarakatnya berkegiatan ekonomi dengan cara berdagang ataupun perindustrian. Berdagang ini anak-anak bisa dilakukan misalkan berwarung gitu ya, jual beli yang ada di warung nih biasanya ya, anak-anak pasti sudah familiar ya. Atau perindustrian seperti kegiatan-kegiatan yang di pabrik, anak-anak ya mengolah dari bahan mentah menjadi bahan yang jadi. Contohnya seperti apa? Misalkan pabrik karet ya, pabrik karet yang mengolah karet mentah menjadi ban mobil, misalnya seperti itu. Lalu untuk untuk masyarakat yang tinggalnya di daerah pantai atau di dekat laut, biasanya kegiatan ekonominya yaitu menjadi nelayan, mencari ikan di laut ya. Lalu juga ada juga yang mempunyai tambak-tambak ikan, lalu ikan hasil melautnya atau ikan hasil dari tambaknya dijual ke pasar. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan ekonomi dari berbagai daerah yang karakteristik alamnya berbeda-beda. Ternyata itu bisa mempengaruhi. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak menyimak penjelasan apa itu kegiatan ekonomi, apa saja yang disebut kegiatan ekonomi, seperti produksi, konsumsi, distribusi, lalu contohnya, lalu perbedaan di setiap karakteristik sumber daya alamnya ya di berbagai daerah yang ada di Indonesia ini. Anak-anak, ibu ada tugas untuk anak-anak ya. Tugasnya adalah anak-anak silahkan amati daerah sekitar rumah anak-anak. Kira-kira ada kegiatan ekonomi apa di sekitar rumah anak-anak? Lalu anak-anak silahkan kerjakan, tuliskan pada tabel buku tematik 4B halaman 36. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah-salah penyampaian. Mari kita tutup anak-anak bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan salam billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.